kasih-Mu atas kami semua. Sedemikian besar kasih-Mu sehingga Engkau rela mati menggantikan kami di atas kayu salib. Tuhan, tolong agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin kami mengenal Engkau, semakin hidup kami diperbarui oleh Tuhan. Tuhan, tolong anugerah-Mu memampukan kami supaya kami boleh hidup berkenan kepada-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Tuhan, tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menjelaskan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya. Nah, terima kasih kesempatan sekali lagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan juga kita hari ini bisa kembali merayakan Paskah. Tuhan sudah mati dan juga bangkit buat kita. Tema khotbah hari ini adalah Kristus sudah bangkit, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa gambar ini. Porsinya banyak sekali ini. Oke. Nah, dari sedemikian banyak gambar yang saya tampilkan tersebut, ada satu kesamaan di antara semua gambar itu. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Korea, betul sekali. Ya. Jadi, dari semua gambar yang saya tampilkan itu ada satu kesamaan. Semuanya tentang Korea, ya. Dari drama Korea, kemudian ada grup band Blackpink Korea, BTS, kemudian ada makanan Korea, terus ini yang terakhir adalah handphone Korea juga, Samsung, ya. Nah, bisa dibilang sekarang ini sedang musim segala sesuatu yang berbau Korea. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang suka drama Korea yang pertama, ya, drama jadul. Ada yang baru juga, Descendant of the Sun itu drama baru. Nah, jadi saat ini kalau bisa dibilang kita saat ini sedang diserbu oleh kebudayaan orang Korea. Nah, tapi
Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ada ceritanya tentang asal usul nenek moyang orang Korea. Ya. Nah, menurut cerita, nenek moyang orang Korea itu berasal dari Cina, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikisahkan waktu itu yang menjadi kaisar di Cina itu adalah Kaisar Qin Shi Huang. Ya, kaisar ini adalah salah satu kaisar paling besar dalam sejarah pemerintahan Cina. Ya, dia salah satu kaisar yang paling besar. Pada waktu itu ada 7 kerajaan di dalam wilayah Cina. Tapi kemudian kaisar ini berhasil mengalahkan 6 kerajaan yang lainnya. Kemudian dia memerintah atas seluruh kerajaan itu, seluruh wilayah Cina waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, mungkin ada yang nggak tahu kaisar ini, tapi kalau ini pasti tahu. Ya, tembok besar Cina ini dia juga yang bangun, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tembok itu dibangun di puncak kejayaannya dia. Jadi dia berhasil menguasai seluruh itu. Dia takut musuh menyerang, lalu dia bangun tembok itu. Nah, di puncak kejayaannya juga, dia lalu berpikir, dia tidak mau ini semua berakhir. Lalu dia tahu suatu hari dia pasti akan mati. Nah, waktu dia sadar kalau aku mati, semua yang sudah aku peroleh ini hilang semua, dia bilang gitu. Lalu apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia mengirim utusan ke seluruh wilayah Cina. Untuk apa? Untuk mencari rahasia hidup abadi. Ya. Jadi itu seluruh wilayahnya. Kaisar Qin itu mengirim utusan ke seluruh wilayah untuk mencari rahasia hidup abadi supaya dia tidak mati. Berhasil nggak ketemu, Bapak Ibu Saudara? Kalau dia berhasil, mungkin nenek moyang orang Korea hari ini nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena menurut sejarah itu utusannya itu sampai ke semenanjung Korea ini. Waktu itu kaisar itu memberikan perintah, cari temukan rahasia hidup abadi itu. Kalau tidak ketemu nggak boleh pulang, resikonya mati. Nah, ketika mereka pergi ke semenanjung Korea ini, mereka tidak berhasil menemukan rahasia hidup abadi itu. Lalu mereka tidak berani pulang. Lalu mereka beranak cucu di sini. Mereka lah yang menjadi nenek moyangnya orang Korea. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka berhasil menemukan rahasia hidup abadi itu, mungkin juga tidak akan ada ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu ini apa? Ya, ini adalah makam Kaisar Qin tersebut. Ya, makam Kaisar Qin tersebut. Karena dia tidak berhasil menemukan rahasia hidup abadi itu, lalu dia berpikir, setidaknya waktu aku mati nanti, aku mau tetap dilayani. Jadi dia membuat banyak sekali patung ini, patung prajurit, patung kuda, seukuran aslinya. Kemudian di bagian depan itu ada patung pejabat-pejabat ininya, pemerintah. Lalu ada dayang-dayangnya juga. Ada 8.000 patung, Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu dia persiapkan supaya apa? Nanti di hidup baka, di alam baka tersebut, mereka bisa tetap melayani dia. Nah, tapi tragis ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kaisar ini begitu besar, salah satu kaisar paling besar dalam sejarah Cina. Dia berhasil mengalahkan semua musuhnya, tapi dia tidak berhasil mengalahkan kematian. Ya. Mazmur 89 ayat 49 berkata, siapakah orang yang hidup yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Firman Tuhan sendiri berkata bahwa tidak ada orang yang hidup yang tidak mengalami kematian.
Tidak seorang pun bisa luput dari kematian. Nah, anak saya itu kadang-kadang lucu gitu ya. Dia suka nyanyi gini. Dia belajar dari video di YouTube. Dia suka nyanyi gini. Dia bilang, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, semua mati menghadap Ilahi. Jadi kira-kira lagunya seperti itu. Waktu saya pertama kali mendengar lagu itu, saya pikir lagu ini kok aneh ya, dan lucu saya pikir. Tapi setelah saya dengar ulang, oh iya benar juga ya. Gak peduli orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang biasa juga mati. Pasti mati. Tidak peduli siapa mereka itu. Tadi kita sudah melihat foto makam Kaisar Qin. Nah, kalau ini Bapak Ibu ada yang tahu? Ini foto makam Raja Daud di Israel. Ya, sampai sekarang makamnya itu masih dipelihara oleh orang Yahudi. Daud termasuk salah satu yang dihormati sekali oleh orang Yahudi. Ini makamnya. Nah, kalau ini ada yang tahu? Ini makam Nabi Muhammad. Makam Nabi Muhammad. Di dalam agama Buddha juga dikisahkan Siddhartha Gautama itu mati, kemudian dikremasi. Itu kalau Bapak Ibu lihat, ini abunya dibagi, kemudian disebar ke beberapa daerah. Nah, semua orang ini, semua tokoh agama ini sama semua Bapak Ibu Saudara. Ada makamnya dan ada mayatnya. Ya, semuanya sama. Mau raja, mau tokoh agama, pemimpin agama, semuanya sama. Ada makamnya, ada mayatnya. Nah, tapi Yesus kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu sendiri bahwa walaupun Tuhan Yesus sudah mati, di Israel ada lokasi yang dianggap sebagai kuburnya Yesus. Tapi Yesus sudah bangkit dari kematian. Kuburnya itu kosong, Bapak Ibu Saudara. Mayatnya tidak ada di dalam kubur tersebut. Ia sudah bangkit dari kematian. Nah, mengapa kebangkitan Yesus itu penting sekali buat kita, Bapak Ibu Saudara? Kebangkitan Yesus itu penting bagi orang yang di luar sana, yang orang-orang yang mau kita injili. Kenapa? Mengapa hal itu penting? Karena kebangkitan Yesus itu menjadi pembeda antara Yesus dengan tokoh agama yang lain, Bapak Ibu Saudara. Semua tokoh agama lain ada makamnya, ada jasadnya, ada abunya, semuanya ada. Tapi Tuhan Yesus kita tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya orang-orang di luar sana selalu berusaha mencari cara. Oh, itu berita bohong, oh ini dicuri, oh enggak benar-benar mati. Tapi sebenarnya ada bukti-buktinya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kebangkitan Yesus itu juga penting bagi kita orang yang percaya. Kenapa saya bilang begitu? Boleh saya tanya, siapa di sini yang waktu mengikut Tuhan tidak pernah sekalipun kecewa? Siapa di sini yang selama ikut Tuhan tidak pernah ragu akan janji Tuhan? Kita sering kali mendengar, minggu lalu Pak Tony berkhotbah tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita sering sekali mendengar akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus juga berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, walaupun kita sudah mendengar janji Tuhan itu, mendengar firman Tuhan tersebut, tapi kita mau tidak mau kita harus mengakui bahwa suatu kali kita juga pernah ragu akan firman Tuhan. Kita pernah ragu akan perkataan Tuhan Yesus. Tapi Yohanes 10 ayat 25 berkata, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Kita bisa ragu, bisa tidak percaya akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak apa-apa.
Kamu boleh ragu akan firman-Ku. Kamu boleh tidak percaya akan firman-Ku. Tapi dia bilang, kalau kamu ragu, lihatlah apa yang sudah Aku lakukan. Firman Tuhan ini berkata demikian, ya. Kita boleh ragu, kita bisa ragu akan firman Tuhan. Kita bisa ragu akan perkataan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, ketika kamu ragu akan firman Tuhan, gak usah kasarnya bilang, gak usah ingat firman Tuhan. Lihat apa yang sudah Aku lakukan. Salah satu yang Tuhan Yesus lakukan itu ialah apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan bangkit dari kematian. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya tanya sama istri saya, kira-kira perlu nggak ya saya kasih bukti tentang bahwa Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu bangkit? Istri saya bilang, oh perlu. Dia bilang, kenapa perlu? Biar kita lebih beriman dan tidak ragu, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus itu penting sekali buat kita orang percaya. Tadi kita juga sudah membaca berita anugerah itu. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia kita percaya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu yang membedakan dia dari pemimpin-pemimpin agama yang lain. Berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa isu yang sering sekali muncul. Selalu muncul ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika merayakan Paskah. Ya. Beberapa isu itu antara lain, benarkah Yesus disalib? Benarkah yang disalib itu Yesus? Ya. Kalau kita bilang benarkah Yesus disalib, saudara sepupu kita yang Muslim berkata, benarkah yang disalib itu Yesus? Kita sering mendengar dari agama sepupu kita, oh dia bilang, oh Yesus tidak mati disalibkan. Allah mengangkat Yesus sebelum Yesus ditangkap, Allah mengangkat dia ke surga. Itu Allah menukar Yesus dengan orang lain yang disalibkan. Jadi Yesus itu tidak mati, Bapak Ibu Saudara. Sepupu kita bilang begitu. Ada juga yang mengatakan Yesus tidak mati, dia cuma pingsan. Bagaimana kita menjawabnya? Bapak Ibu Saudara, begini. Saya kasih contoh ya. Oke. Saya suatu kali pernah di Jakarta lagi bawa mobil. Habis pulang kondangan, saya bawa istri saya, ada mama saya, anak saya yang kecil itu masih bayi waktu itu lagi digendong di dalam mobil. Nah, sampai di lampu merah, kami berhenti di sini. Ini mobil saya di sini. Nah, ketika kami sedang di situ, sedang berhenti di itu, tiba-tiba di bagian depan ada seorang yang berjalan. Saya pikir kalau di lampu merah kan biasa kan ada orang yang ngamen atau yang minta-minta gitu. Nah, terus dari belakang mobil saya juga ada satu orang lagi. Dia jalan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba kedua orang itu mengeluarkan pistol, kemudian menembaki mobil di kanan depan mobil saya ini. Ternyata itu mobil rampok, Bapak Ibu Saudara. Kedua orang tersebut adalah polisi. Ditembakin. Kemudian mobil rampok itu dia mundur, nabrak mobil yang di belakangnya. Kemudian dia banting setir ke kiri, nabrak taksi itu. Kemudian dia lari keluar. Kenapa saya kasih cerita ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Bapak Ibu Saudara lihat, perhatiin bahwa saya bisa menceritakan dengan detail kejadiannya tersebut. Kenapa? Iya, karena saya yang melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Ya. Mungkin orang lain dengar berita itu dari koran atau apa. Oh, dia bilang, oh iya itu ada mobil rampok. Tapi mereka tidak bisa menceritakan dengan detail seperti yang saya lakukan. Nah, kembali ke kasus tadi, Bapak Ibu Saudara. Benarkah Yesus yang disalib itu? Ya.
Saudara sepupu kita bilang, itu bukan Tuhan Yesus, itu Yudas Iskariot katanya. Allah mengganti Yesus dengan Yudas Iskariot, kemudian Yudas itu yang di. Tapi di Al-Quran mereka juga ada yang bilang bahwa itu murid Yesus yang lain, bukan Yudas Iskariot. Ada lagi yang berkata itu Simon dari Kirene yang disalib. Bapak Ibu tahu kan Simon dari Kirene? Dia yang bantu pikul salib itu. Nah, katanya bukan, Simon dari Kirene itu yang disalib. Ada lagi yang berkata, oh enggak, itu Allah mengganti Yesus dengan prajurit Roma yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, ya, tidak ada satu orang yang berkata yang sama. Itu artinya apa? Mereka tidak bisa menceritakan dengan pasti siapa sih yang menggantikan Yesus itu di atas kayu salib. Tidak ada. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka cuma mendengarnya dari kabar orang lain, dari kabar burung. Mereka dengar orangnya dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi murid-murid Tuhan Yesus beda, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab dicatat bahwa sebelum Yesus disalib, Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, dipukulin, diludahi. Terus Alkitab juga, murid-murid juga mencatat bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus mengucapkan doanya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa murid-murid bisa mencatat sedemikian rinci? Karena mereka, seperti saya tadi, melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Nah, murid-murid juga mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus sudah mati, ketika Adam diturunkan, kedua penyamun yang di sampingnya itu kakinya dipatahkan oleh prajurit Romawi. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Tapi Tuhan Yesus, ketika prajurit itu melihat Tuhan Yesus, dia lihat sudah mati. Lalu dia ambil tombak, dia tusuk lambungnya, keluar air semua, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika itu murid-murid mencatat dengan detail semua kejadian itu. Dan di situ juga dikatakan prajurit Romawi itu melihat bahwa apa? Tuhan Yesus sudah mati. Jadi ketika mungkin bertemu dengan teman, rekan atau apa yang berasal dari agama sepupu kita, kalau mereka berkata seperti demikian, kita bisa menjawabnya Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, isu yang lain, ya. Isu yang lain adalah benarkah Yesus bangkit? Dikatakan Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri orang, dicuri oleh murid-muridnya. Bagaimana kita bisa menjawabnya Bapak Ibu Saudara? Saya kasih contoh lagi ya, sederhana. Tadi saya udah tunjukin gambar HP Samsung Galaxy S10. Bapak Ibu tahu harganya berapa? Yang paling mahal itu 24 juta Bapak Ibu Saudara. 24 juta. Nah, kalau saat ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, oh, saya punya loh HP Samsung Galaxy S10 yang paling mahal yang 24 juta. Bagaimana reaksi Bapak Ibu Saudara? Ah, aku nggak percaya. Coba mana, tunjukin. Benar nggak? Ya kan? Kalau saya bilang saya punya Samsung Galaxy S10, mana coba keluarin Samsung S10-nya, tunjukin kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya gagal menunjukkan mayatnya, kalau saya gagal menunjukkan Samsungnya, Samsung S10-nya, itu berarti saya bohong. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, dalam kasus ini, ahli Taurat berkata, oh Tuhan Yesus tidak bangkit. Tuhan Yesus tidak bangkit. Sebenarnya caranya simpel dong untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit.
Tunjukin saja mayatnya. Benar nggak? Ya, kalau memang benar Tuhan Yesus tidak bangkit, gampang kok caranya. Tunjukin saja mayat Tuhan Yesus. Lalu kenapa ahli Taurat dan Imam Farisi itu tidak bisa menunjukkan mayat Tuhan Yesus? Karena memang Tuhan Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Memang sudah bangkit. Nah, satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwa saat itu belum ada namanya tes DNA. Belum ada tes DNA kan? Bapak Ibu Saudara tahu kalau misalnya sekarang kita bencana gitu, mayatnya rusak, lalu bagaimana kita mengetahui bahwa ini benar? Tes DNA bukan? Ya kan? Tes DNA. Saya lalu berpikir, kalau memang para ahli Taurat itu berkata, Yesus tidak bangkit, ini loh, aku ada mayatnya. Mereka bisa saja mengambil sembarang mayat yang dirusak mukanya. Toh tes DNA belum ada, benar nggak? Ya, mereka bisa mengklaim, oh ini loh mayat Tuhan Yesus. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kan? Ketika kita ngomong mayatnya mana, lalu mereka keluarin mayatnya, kita tahu juga Tuhan Yesus disiksa, dipukulin, mukanya sampai lebam gitu, sampai nggak bisa dikenalin lagi. Lalu apa sulitnya mencari sosok mayat yang sudah rusak, lalu berkata, oh ini loh Tuhan Yesusmu itu loh yang sudah mati itu. Lalu mengapa mereka tidak melakukannya, Bapak Ibu Saudara? Mengapa mereka nggak ambil mayat sembarang mayat lalu tunjukin? Tahu nggak alasannya kenapa, Bapak Ibu Saudara? Itu karena orang-orang di zaman itu semuanya sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau semua orang sudah tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, seperti sekarang deh misalnya, semua orang sudah tahu quick count Jokowi yang menang. Lalu ada orang yang bilang, oh Prabowo yang menang. Apa yang terjadi? Kayak lelucon kan, kayak dagelan gitu. Nah sama seperti itu. Mereka tidak menunjukkan mayat yang ada. Kenapa? Karena semua orang waktu itu sudah tahu. Selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada semua orang. Bahkan dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, di situ disebutkan dalam satu kesempatan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada lebih dari 500 orang sekaligus, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mereka tidak mau menunjukkan mayat, karena semua orang waktu itu sudah tahu. Jadi benar nggak Tuhan Yesus mati? Benar. Benarkah Yesus bangkit? Benar. Itu tidak bisa dibantah. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengetahui bahwa Yesus benar mati, ketika kita sudah mengetahui bahwa Yesus sudah dibangkitkan, kita harus bertanya, apa sih pentingnya kebangkitan Yesus itu dengan hidupku? Kalau sekedar tahu, kalau sekedar bisa menjawab pertanyaan sepupu kita, itu percuma, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus, sebelum Yesus disalibkan, mereka itu ketakutan sekali. Mereka lari kabur meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Tapi setelah Yesus dibangkitkan, apa yang terjadi dengan murid-murid? Mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Tidak takut lagi. Mereka berani mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu membawa perubahan hidup pada murid-muridnya. Nah, perubahan apa yang seharusnya terjadi pada hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara? Kebangkitan Yesus seharusnya membuat kita menang atas dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kalian tahu bahwa saya saat ini sedang kuliah di Saat. Nah, ketika saya belajar, ada waktunya saya harus mengerjakan tugas pribadi. Tapi ada kalanya juga kami harus melakukan
tugas kelompok, Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang ada tugas yang harus saya selesaikan pribadi, juga harus diselesaikan secara kelompok. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tuh mengalami kesulitan dengan salah seorang rekan saya itu. Karena salah paham, kemudian dia marah dengan saya. Saya tidak bilang bahwa saya saat ini benar, mungkin saya juga ada salahnya. Nah, karena saya juga orangnya keras, dia keras, lalu kami akhirnya ribut, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu ada kesempatan lain, kami harus kerja kelompok lagi bareng. Ya, kalau kita misalnya nggak suka dengan orang, udah ribut, ya paling enak ya jauh-jauhan dulu dah, gitu kan? Ya kan? Nah, tapi ini terpaksa harus kerja kelompok lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kami bekerja begitu, kerja kelompok gitu, dia terus menerus nyindir saya. Setiap apa yang saya lakukan dia protes. Kemudian setiap apa yang saya buat, ya bilang, wah ini salah, ini nggak benar nih. Saya kesel juga gitu. Saya kesel beberapa hari itu, jadi marah gitu. Istri saya tuh paling tahu. Tapi dia bilang sama saya, konyol lo kalau misalnya gara-gara ini kamu dikeluarin dari saat. Kalau di saat, kalau berantem pasti out gitu. Ya. Tapi secara nggak sadar saya jadi benci sekali gitu. Aduh, saya bilang ini orang maunya apa sih? Gitu. Dia jauh lebih muda daripada saya sebenarnya gitu. Nah, karena masalah itu tambah lagi dengan banyaknya tugas, saya jadi emosi gitu. Nah, tapi ketika hari itu kami mau presentasi tugas kelompok tersebut, pagi harinya saya saat teduh. Waktu saat teduh itu Tuhan tegur saya. Apa yang Tuhan katakan kepada saya? Tuhan bilang, aku sudah mati di atas kayu salib. Hargamu sudah baik, sudah aku bayar lunas. Tapi aku bukan cuma mati saja, aku juga bangkit. Kebangkitanku itu membuat kamu bisa menang atas kebencian. Kebangkitanku itu membuat engkau bisa menang atas kekesalan. Kebangkitanku itu juga seharusnya bisa membuat engkau menang atas kemarahan. Pagi itu, waktu saat teduh saya disadarkan oleh Tuhan. Ternyata selama ini secara tidak sadar saya menumpuk kebencian, kemarahan dalam hati saya. Dan itu membebani Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika itu Tuhan Yesus ingatkan saya, aku sudah bangkit. Ketika aku sudah bangkit, kamu harusnya bisa mengatasi bencimu. Kamu bisa mengatasi amarahmu. Kamu bisa mengatasi kekesalanmu. Kuasa kebangkitan memampukan kita untuk mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Dan lucunya Bapak Ibu Saudara, ketika saya bilang mengampuni, manusia itu unik. Ketika saya bilang mengampuni, kita selalu berpikir ada sesuatu yang pasti terlintas di dalam benak kita. Entah itu orang, entah itu sebuah nama di dalam hati yang membuat kita marah gitu ya, membuat kita kesel. Saya kadang-kadang bingung ya, ketika firman Tuhan berkata tentang kamu harus mengampuni, ketika itu otomatis pikiran kita menuju ke satu orang, mungkin yang membuat kita kesal, mungkin membuat kita marah, besar, membuat kita dendam. Firman Tuhan berkata hari ini, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus memampukan kita untuk mengampuni. Bagi sebagian orang, dosa itu kebencian, susah mengampuni. Tapi bagi sebagian orang lain, itu bisa berupa kebiasaan buruk, Bapak Ibu Saudara. Merokok, minum, bukan minum aqua ya, atau minum, mungkin main pelacur. Sebuah riset yang dilakukan oleh Ted Roberts, ya,
Ini seorang hamba Tuhan di Amerika yang cukup terkenal. Dia mengadakan research di kalangan orang gereja. Nah, dia mengatakan bahwa ternyata di kalangan orang gereja banyak sekali orang yang mengalami kecanduan pornografi, Bapak Ibu Saudara. Yang hasil researchnya, hasil surveinya itu benar-benar mengagetkan. 60-70% pria yang ikut ibadah di gereja itu ternyata kecanduan pornografi, Bapak Ibu Saudara. Selain itu, 25-30% wanita di gereja, Bapak Ibu Saudara, wanita di gereja juga mengalami hal yang sama. Bahkan ini yang paling mengejutkan, di beberapa gereja 20% sampai 58% hamba Tuhan itu juga mengalami kecanduan pornografi. Kebangkitan Tuhan Yesus memampukan kita untuk menang atas dosa yang berupa kebiasaan buruk juga, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengatakan bahwa kita bisa menang atas kebiasaan buruk itu, saya salah satunya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pernah berkata bahwa saya pergi sekolah ke saat itu umur 40 tahun. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, 30 tahun hidup saya itu saya habiskan untuk kecanduan pornografi. Kehidupan keluarga, saya pikir setelah saya married, saya bisa mengatasi. Bahkan kecanduan pornografi itu membuat perkawinan kami hampir saja hancur. Apa saya tidak berusaha, Bapak Ibu Saudara? Berusaha. Saya berusaha sekuat tenaga saya. Saya berusaha, ada waktunya saya nggak mau lihat gitu. Tapi paling tahan cuma berapa bulan, Bapak Ibu Saudara. Kejadian itu berulang selama 30 tahun hidup saya. Salah satu yang menyebabkan saya nggak pergi sekolah 20 tahun itu adalah ini juga, Bapak Ibu Saudara. Saya berjuang terus untuk lepas, tapi saya tidak bisa. Tapi suatu kali Tuhan memulihkan hidup saya. Saya tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Cuman yang saya tahu adalah sekarang apa yang dulunya sulit sekali saya lakukan, itu sekarang saya bisa lakukan. Saya dulu sulit sekali untuk menghindar melihat pornografi, tapi sekarang Tuhan mampukan saya. Kalau saya dulu selalu istilahnya terikat begitu, tapi sekarang Tuhan mampukan saya dengan anugerah Tuhan. Saya tidak berkata bahwa saya tidak bisa jatuh lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang saya punya pilihan. Kalau dulu saya pasti jatuh lagi, tapi sekarang saya punya pilihan. Saya bisa jatuh, tapi saya juga bisa tidak jatuh. Saya bisa ikut kehendak Tuhan. Saya bisa menuruti firman Tuhan. Kebangkitan Yesus memampukan kita untuk menang atas dosa, memampukan kita menang atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, perubahan apa lagi yang seharusnya terjadi dalam hidup kita ketika Yesus sudah bangkit? Saya pakai kisah saya lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya itu aslinya orang Palembang. Nah, ada satu orang yang berjasa sekali dalam hidup saya, yaitu paman saya. Paman dari sepupu mama. Saya dulu kerjanya sebagai teknisi komputer. Beliau yang mengajari saya bagaimana memakai komputer, memperbaiki komputer. Suatu kali saya dapat kabar, Bapak Ibu Saudara, paman saya ini meninggal kena serangan jantung. Meninggal tiba-tiba sekali, dia lagi tidur, nggak bangun lagi, langsung tiba-tiba gitu, tidak bisa ditolong, tidak. Orang pikir dia tidur, kemudian tahu-tahu sudah meninggal. Nah, paman saya itu meninggal di Palembang. Saya posisi waktu itu di Jakarta. Lalu saya dapat kabar, seharusnya saya pulang ke Palembang.
Ini loh orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Dia yang membuat saya bisa seperti ini sekarang waktu saya bekerja itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, saya nggak pulang ke Palembang. Kenapa? Karena saya waktu itu takut naik pesawat, Bapak Ibu Saudara. Konyol, saya takut sekali naik. Saya nggak siap. Kenapa nggak siap? Waktu itu sering hujan, udah gitu ada berita kecelakaan pesawat juga. Waktu saya mau pulang itu, saya ketakutan sekali, Bapak Ibu Saudara. Karena saya masih terikat dosa saya nggak siap untuk ketemu Tuhan. Jadi saya nggak pulang, Bapak Ibu Saudara. Keluarga dari paman saya itu sempat kesal juga sama saya gitu. Kenapa kamu nggak pulang? Saya bilang banyak alasan, tapi sebenarnya waktu itu saya takut sekali. Nah, ketika Tuhan memulihkan hidup saya, Tuhan membiarkan saya menghadapi ketakutan saya akan kematian. Ya. Nah, suatu kali saya ngobrol dengan seorang teman. Teman saya itu seorang anak Tuhan yang baik juga. Dia berkata kepada saya, dia bilang begini, kita sering bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, gitu. Aku rindu berada dekatmu. Satu hari pelataran Tuhan itu lebih baik gitu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Kita sering berkata demikian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku sayang sama Engkau, aku mau mengikut Engkau, gitu. Tapi teman saya itu bilang, ketika Tuhan bilang sama kita, yuk ketemuan yuk, saya jemput dia. Lalu kita takut, dia bilang. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sering bilang pada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, yuk ketemu yuk, aku jemput ya, kita malah takut. Nah, waktu teman saya berkata demikian, muka saya itu seperti ditampar oleh Tuhan. Tuhan bilang, seperti itu loh. Kenapa kamu harus takut akan kematian? Kamu bilang kamu mengasihi aku. Kalau orang yang pacaran pengen ketemu, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara-saudara yang masih muda mungkin ketemu dengan orang di medsos bilang begitu, udah jalin hubungan dekat. Lalu pasangan itu mungkin pria itu atau wanita itu berkata, yuk ketemuan yuk. Apa yang kita lakukan? Wah, dengan senang hati, pakai parfum, pakai baju bagus segala macam, kita ketemu dong. Karena pengen ketemu, gitu. Nah, sama juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan bilang sama kita, aku mau ketemu sama kamu, aku jemput ya. Seharusnya ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Ketika teman saya itu berkata demikian, dia mengingatkan saya kembali. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memampukan kita mengatasi ketakutan kita akan kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus memampukan kita menang atas ketakutan kita akan kematian. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes di bagian perikop ini mencatat di ayat 6 dan 7. Rasul Yohanes mencatat kain kafan yang membungkus Tuhan Yesus itu tergeletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak tergeletak di dekat kain kafan itu, tapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Benar nggak? Ya. Kain kafan yang membungkus tubuh Tuhan Yesus itu tergeletak di tanah. Tapi kain pelu yang menutupi muka Tuhan Yesus itu ada di tempat lain dan sudah tergulung. Mengapa Rasul Yohanes mencatat hal itu? Hal itu tidak dicatat oleh kitab-kitab Injil yang lain. Lukas memang mencatat tentang kain kafan Tuhan Yesus, tapi dia tidak mencatat tentang kain pelu. Kain pelu itu tuh kalau kita lihat film mumi gitu ya. Nah, kain yang menutup kepala itu kain pelu namanya.
Lalu mengapa Rasul Yohanes mencatat bahwa kain kafan itu tergeletak, tapi kain peluh itu digulung, dilipat. Dalam bahasa Inggrisnya di situ ditulis folded up, artinya dilipat, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa Rasul Yohanes mencatat detail seperti itu? Dia bisa saja dong, cuma bilang, oh kain kafannya di sana, kain peluhnya di situ, gitu. Tapi Rasul Yohanes sengaja mencatat bahwa kain peluh itu dilipat. Nah, untuk mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti dulu, ya, budaya orang Yahudi waktu itu. Ini ada hubungannya dengan budaya makan orang Yahudi dalam sebuah perjamuan. Dalam budaya orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah duduk makan, ketika yang duduk makan itu pengen permisi sebentar. Ya, kita lagi makan misalnya, ketika mau permisi sebentar, kita mau ke WC misalnya, gitu. Kain serbet yang dipakai itu, tamu itu lalu lipat, taruhlah di tempat semula. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Ketika perjamuan makan, ya, ketika orang yang diundang makan itu pengen permisi sebentar keluar atau mengambil minum atau apa, kain serbet itu dia tutup, dilipat, kemudian ditaruh di tempat dia di mana dia duduk. Ya, tapi ketika perjamuan makan itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara, ketika sudah selesai, kain serbet itu ditaruh begitu saja. Orang Yahudi begitu ketika makan. Mungkin kita orang Chinese juga seperti itu ya. Jadi ketika makan, kalau sudah selesai serbetnya ditaruh begitu saja. Tapi kalau belum selesai, dia lipat karena masih mau dipakai gitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Yohanes mencatat itu karena dia melihat Yesus sengaja melipat kain peluh tersebut, lalu meninggalkan kain peluh itu di tempat dia dibaringkan, Bapak Ibu Saudara. Yohanes melihatnya bahwa Yesus mau berkata, aku mau kembali, aku belum selesai, aku akan kembali lagi, Bapak Ibu Saudara. Yohanes sengaja mencatat tersebut dengan background budaya orang Yahudi yang berkata demikian. Jadi ketika itu dia melihat kain peluh itu dilipat, oh, dia sengaja mencatatnya karena dia tahu Yesus mau mengatakan bahwa aku belum selesai, aku akan kembali. Yesus sendiri pernah berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia kita menderita susah, kita menderita sakit penyakit. Ya, Pak kamu ya. Di dalam dunia kita menderita sakit penyakit. Tubuh kita semakin hari semakin menua. Di beberapa tempat kita mengalami penindasan. Kita mengalami masalah ekonomi di dunia ini. Kita harus bersusah payah bekerja. Di dalam dunia kita menderita sengsara. Itu semua harus kita hadapi selama kita hidup. Tapi Yesus berkata, dia memberikan janjinya, suatu hari itu semua akan selesai. Ketika aku sudah menyiapkan tempat bagimu, aku akan menjemput kamu kembali. Aku akan menjemput kamu pulang ke rumah Bapa. Tuhan akan menjemput kita pulang, masuk ke tempat yang sudah Dia sediakan. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, ya, Pak Kano. Tidak ada lagi penindasan, penderitaan. Tuhan akan membawa kita, suatu hari Tuhan akan membawa kita pulang. Itu artinya kebangkitan Tuhan bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi lagi berita anugerah yang tadi kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Tuhan akan menjemput kita suatu hari, Bapak Ibu Saudara. Itu janji kita. Kita boleh mendapatkan damai, sukacita ketika kita tahu hal itu.
Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa berbicara dalam hati kami. Roh Kudus yang mengingatkan akan karya Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Jika kami mengenal kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan itu memampukan kami menang atas dosa. Kebangkitan itu juga memampukan kami menang akan ketakutan kami akan kematian. Dan yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kami sebuah janji bahwa suatu hari Tuhan akan menjemput kami semua, membawa kami semua ke tempat di mana Engkau berada, bawa kami pulang ke rumah Bapa. Tuhan, penuhilah hati kami dengan sukacita, penuhi hati kami dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.